Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Sembilan Jagat Official. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat. Pokoknya mah salam pensi merah mengkeengkan. Jadi seperti biasa ya, kita di sini ingin mereview barang Supaka yang tentunya videonya sudah tayang di Sembilan Jagat Official. Mudah-mudahan sahabat semua, sedulur semua yang nonton video ini, yang nonton video 9 Jagat Official, saya doakan diberikan sehat sekeluarga di sana, berkah barokah di sana keluarganya, tentunya panjang umur, amin amin ya robbal alamin. Nah jadi kita itu menelusuri yang disebut Sungai Gong ataupun Kali Gong, yang memang pada zamannya itu ada sempat pembantaian di daerah sana. Ini pada zaman Belanda ini mah ya, zaman Walanda butak. Jadi di situ tempat pembantaian ataupun tempat pertempuran. Nah, kita penasaran karena keangkerannya masih terbawa di zaman sekarang. Nah, tapi kita tidak nyari Momedi, nyari Supaka gitu kan. Makanya kita nggak pernah bosan mohon doanya sama sahabat semua. Mudah-mudahan 9 Jagat Official masih bisa berdiri. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa teman-teman siapkan kopi Mojopahit supaya awet muda. Meren mengkeengkan. Saya ngopi dulu, bismillah. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa ngopi terus udut. Nah, jadi setelah kita sampai lokasi, ternyata memang itu sungainya lumayan besar juga ya, ataupun Kali Gong ataupun Sungai Gong. Nah, jadi setelah kita coba masuk, ternyata ada teman-teman, ada beberapa sosok yang memang mendiami barang pusaka, tetapi ini perempuan semua. Jadi sosok yang mendiami pusaka tersebut ternyata sosoknya menyerupai perempuan semua ini. Wanita. Kalau kata Bang Haji Bokir mau perempuan, aduh mengkeengkan. Nah, jadi setelah kita coba, ternyata ini tidak bisa diremehkan juga. Jadi powernya kuat-kuat teman-teman. Setelah kita beberapa kali coba, alhamdulillah. Bahkan mungkin teman-teman juga yang nonton ya mendengar suara ya, soalnya kedengaran itu suara, terdengar suaranya itu suara perempuan, cukup jelas. Kalau kita nontonnya pakai headset, cukup jelas itu suara perempuannya. Nah, jadi kita dapat di situ, alhamdulillah. Ini barangnya teman-teman yang pertama kita dapat. Nah ini sosoknya yang tadi saya jelaskan. Ini ada beberapa barang pusaka yang didami, tapi sosoknya perempuan semua. Jadi empat-empatnya itu perempuan semua. Jadi tidak ketemu laki-laki, perempuan semua. Ini mengkeengkan semua. Ini sangar-sangar. Pokoknya kalau ketemunya perempuan ini mengkeengkan kan gitu. Soalnya kalau perempuan itu rajanya sih, yang merajai jalanan. Lampu siangnya belok ke kiri, beloknya ke kanan kan gitu. Nah ini teman-teman ya. Tapi ini nggak terlalu jelas ya kalau di kamera ya, karena di sininya putih sih ya. Jadi ini, tapi mudah-mudahan kelihatan sih. Ini salah satu batu yang pertama kita dapat di jalur Kali Gong ataupun Sungai Gong tersebut, yang memang dikenal keangkerannya sampai sekarang. Jadi disitulah tempat pembantaian pada zaman dahulu. Pokoknya ngeri lah teman-teman. Bahkan ketika masuk pun kita disambut dengan angin yang cukup kencang ini. Nah ini barangnya seperti ini putih ya, batunya putih. Tetapi di sini sedikit ada lingkaran ya, sedikit ada lingkaran seperti kayak melilit gitu kan. Nggak tahu ini angka 9 ataupun nomor 6. Apa kayak mirip ini juga apa? Pusar. Nah, tapi yang jelas ini istimewa teman-teman. Yang jelas bagus ini barangnya. Jelas ya. Nah, jadi ini salah satu batu mustika yang kita dapat di jalur Kali Gong ataupun Sungai Gong tersebut. Nah ini barangnya bagus. Nah, jadi mustika ini yang pertama kita dapat di situ. Untuk faedah ataupun fungsi kegunaannya ini cukup bagus juga teman-teman. Yang pertama memang untuk segi usaha ya, di bidang usaha. Jadi untuk syariat usaha, tetap kita bermunajat sama Allah. Kita tetap berpegang teguh, kita bermunajat, kita berdoa, dan kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hanya sebagai media pelantara untuk penguat iman kita saja ya, untuk penguat doanya kita saja sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk pusaka yang kita dapat di lokasi situ.
ini mungkin disebutnya batu apa ya, saya juga kurang paham ya. Yang jelas ini batunya seperti ada lingkaran ataupun seperti berpusa ya. Yang jelas ini sosoknya perempuan. Jadi untuk segi usaha dan juga untuk segi pembungkaman, artinya untuk adu tender gitu kan, orang-orang yang punya kerjaan di bidang pemborong ya kan, supaya memenangkan tender gitu kan. Jadi ini, dan juga untuk usaha bisnis, jadi usaha apa saja masuk ini, mudah-mudahan masuk teman-teman ya, jelas. Jadi untuk segi usaha saja insya Allah masuk. Yang penting kita syariatnya fardu karena Allah Ta'ala, semua karena Allah. Apapun itu yang kita laksanakan semua karena Allah. Kita bermunajat, kita memohon sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu dengan doa yang ikhlas, hasilnya pun akan baik seperti itu. Ya kuncinya kan doa yang baik, hasilnya juga baik seperti itu ya. Ini cukup istimewa teman-teman ya. Barangnya cuma kurang jelas ya. Tapi intinya mah bagus lah, istimewa ini. Mantap. Jadi inilah salah satu pertama yang kita dapat. Nah bukan hanya ini teman-teman, ada 3 sosok lagi. Ada 3 sosok perempuan yang memang mereka juga mendiami barang-barang pusaka. Jadi mereka itu seperti berkelompok, ada 4. Nah setelah kita kejar, sampailah kita di ujung sungai. Di ujung sungai yang seperti kayak melengkung ataupun meliuk ya, sungai meliuk ataupun sungai melengkung. Nah disitulah kita berhadapan lagi dengan sosok perempuan lagi. Ini perempuan semua ternyata ini, tapi powernya kuat-kuat ini, mengkeengkan intinya mah. Pokoknya kalau ketemunya sosoknya perempuan itu, aduh merinding gitu kan. Soalnya kan raja itu, raja jalanan. Lampu senya ke kiri, beloknya ke kanan. Terus kita yang dimarahin yang di belakang. Mengkeengkan. Seruput maning, bismillah. Alhamdulillah. Jelas ya teman-teman ya. Jadi untuk segi usaha, bisnis, dan juga pegangan orang pemborong untuk adu tender ataupun rebutan pekerjaan, insya Allah ini bagus untuk pegangannya. Nah jadi setelah kita berhasil, barulah kita berhadapan dengan sosok yang lain. Jadi beberapa kali kita coba memang sedikit kewalahan kita ya. Tetapi alhamdulillah kita pun berhasil mendapatkan barang pusaka tersebut. Kita pun berhasil. Cuman ini ada cumannya. Jadi pusaka tersebut membawa 1 helai rambut ya. Pusaka tersebut membawa 1 helai rambut. Rambutnya cukup keras ya. Jadi ini bukan jenis rambut bukan jenis rambut kayak semacam bulu perindu, bukan ya. Ini kelasnya bukan rambut jenis bulu perindu, tapi ini rambutnya rambut mengkeengkan gitu kan, beda ini ya. Cuman tidak akan saya review kalau rambut itu, karena di awal juga kita mengejar sosok yang perempuan ini, itu beda lagi ya. Jadi tidak akan saya review. Itu untuk pribadi mengkeengkan. Nah setelah kita berhasil mendapatkan pusaka yang kedua, ya itu jelas banget karena memang menyala warnanya sedikit kemerah-merahan. Ini powernya cukup keras juga teman-teman. Jadi meskipun perempuan tapi memang tenaganya luar biasa. Nah ini yang kedua, bismillah. Nah ini yang kedua justru lebih unik gitu kan daripada yang pertama, lebih aneh gitu kan. Ini bentuknya batu ya, tapi kalau kita perhatikan baik-baik ini semacam kayak kijing. Kalau kita perhatikan, kita amati, ini mirip sekali dengan kijing ataupun kayak remis gitu ya. Bukan remis, kayak tutut. Kayak tutut gitu kan. Tuh. Jelas nggak teman-teman? Coba. Mirip sekali dengan tutut ya, ataupun bukan remis lah, pokoknya tutut. Nah, seperti ini. Ini warnanya warna merah coklat ya, teman-teman. Warnanya merah coklat, tapi di sininya seperti ada bercak-bercaknya. Pokoknya istimewa ini. Ini unik sekali dulu, unik ini. Nah, ini bagian badannya seperti ini. Jadi posisinya seperti ini tuh. Kalau posisi nangkringnya ya, seperti ini modelnya. Jadi ini semacam kayak kijing atau apalah ya, tapi berbentuknya seperti ini ya. Cukup luar biasa ini. Nah, setelah kita amati teman-teman ya, setelah kita amati
dari pusaka ini yang sama yang pusaka yang pertama kita dapat, ternyata ada kemiripan, ada persamaan. Nah, kalau kita persamaan ini seperti ini, teman-teman. Ini di sini ada lingkaran seperti membentuk angka 9. Ini pun sama. Ya kan? Jadi ternyata ada persamaan di antara dua pusaka ini. Yang pertama kita dapat. Nah, ini ada lingkarannya ataupun ada puseranya ya. Ini pun sama. Tuh. Ada pusernya juga. Jelas ya, teman-teman ya. Ada pusernya juga ini. Jadi ini keunikannya. Di antara dua pusaka ini ternyata ada persamaannya. Jadi sama-sama mempunyai pusar. Sama-sama mempunyai pusar yang membentuk seperti kayak obat nyamuk. Jadi sama-sama mempunyai pusar. Nah, jadi ini luar biasa. Mantap ini. Istimewa ini, alhamdulillah. Berkat doanya sahabat semua, kita pun berhasil mendapatkan barang pusaka ini. Ini powernya gede-gede, biarpun kayak gini powernya kuat-kuat, teman-teman. Kita juga sedikit kewalahan, tapi ya alhamdulillah kita berhasil juga mendapatkan pusaka ini ya berkat doanya sahabat semua, berkat doanya kawan-kawan semua, alhamdulillah. Nah, ini bentuk persamaannya, ini istimewa ya. Ternyata ada persamaannya, sama-sama mempunyai pusar ini. Nah, ini barangnya seperti ini ya, cukup jelasnya ya. Nah, jadi inilah barang pusaka dua ini yang kita dapat di jalur Sungai Kaligong ataupun Sungai Gong yang memang dulu terkenal tempat pembantaian pada zaman dahulu, dan keangkerannya pun sampai sekarang masih, tapi alhamdulillah kita dapat ini. Nah, jadi yang kedua ini untuk batu pusaka yang kedua ini yang bentuknya seperti kayak tutut ya ataupun keong. Nah, jadi untuk fungsi ataupun hikmahnya ini banyak sekali dulu ya. Yang pertama memang ini ada untuk pengobatan. Yang pertama ada untuk pengobatan, untuk usaha bisnis juga bisa. Alhamdulillah ada pengobatan, usaha juga bisnis. Dan juga memang ini untuk pengobatan juga bagus sekali ini. Jelas ya. Jadi untuk ranahnya ini untuk usaha, bisnis dan juga untuk pengobatan. Pokoknya mengkeengkan lah. Mudah-mudahan teman-teman sudah nonton videonya ya kan. Kalau sudah nonton artinya kan tahu. Kalau sudah nonton tahu ya kan, tahu prosesnya seperti apa. Nah, jadi ini hasilnya seperti ini. Bahkan kita jelaskan tadi untuk fungsi dan kegunaannya. Kalau yang ini kan yang pertama untuk sifat dan kegunaannya memang ini untuk usaha, bisnis dan juga untuk adu tender. Jadi untuk pegangan orang-orang pemborong. Tapi kalau ini untuk pengobatan dan juga usaha juga bisnis. Luar biasa ya. Pokoknya mah mantap, alhamdulillah. Mengkeengkan. Iya, jadi itu kita tidak berhenti di situ teman-teman, karena jalur Kaligong tersebut ada empat sosok yang memang mendiami barang pusaka. Ini baru dua. Nah, kita kejar dua yang dua ini kejar-kejar. Ternyata setelah kita berhasil mendapatkan yang terakhir ini, sosok yang kedua itu berubah menjadi seekor ular, teman-teman. Jadi perempuan itu berubah menjadi seekor ular. Ularnya cukup besar. Itu persis di air itu, teman-teman, di air yang melikuk ya, ataupun di air yang berbelok. Jadi di situ melingkar. Ularnya cukup besar dan ularnya juga menggunakan mahkota. Nah, ini ngeri juga. Jadi sosok perempuan ini tiba-tiba dia berubah wujud menjadi seekor ular yang menggunakan mahkota. Tetapi kita tidak gentar ya, karena insya Allah tujuan kita di sana hanya untuk membersihkan saja. Jadi tetap kita kejar ya, kita nggak pernah bosan dulu. Pokoknya kita bersihkan semua yang bersifat agresif, karena sifat agresif itu sewaktu-waktu bisa menjadi negatif. Karena di situ kan lokasi saudara-saudara kita yang sedang bertani. Jadi jangan sampai saudara-saudara kita itu diganggu ataupun dicelakai dengan makhluk kalau seperti itu. Makanya bismillah, kita nggak pernah bosan, mohon doanya. Mudah-mudahan Explore 9 Jagat masih tetap berdiri. Bismillah ya. Karena kita di sini hanya sebagai peran pembantu. Peran utamanya ya teman-teman yang hadir. Makanya saya juga tidak pernah bosan mendoakan dulur semua, sahabat semua yang nonton di sini, yang nonton di 9 Jagat Official, sing diparingi berkah barokahnya sama keluarganya, sing diberikan umur yang panjang keluarganya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi seperti ini dulu ya. Alhamdulillah.
mengkeengkan. Ini istimewa, ini batunya unik-unik banget ini, luar biasa. Oke, jadi seperti itu saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang mau sharing masuk ke TikTok saja. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah. Mengkeengkan. Jalan-jalan ke kota Bekasi, jangan lupa mampir ke bubur ayam Mengkeengkan.